Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke pertemuan minggu ke-9, multiplexer dan demultiplexer. Bersama saya Asif Ali Zamzami dari Universitas Airlangga. Jadi, multiplexer merupakan rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan dengan selektor lain yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Kita lihat di sini ada saklar rotary ya. Jadi masing-masing saklar ini terhubung kepada inputan masing-masing ya. Jika nol berarti masuk ke inputan yang masuk terkoneksi pada bit digit atau bit ke nol. Seperti itu hingga ke digit keempat atau line keempat. Untuk gambar diagram bloknya seperti yang di kanan ini ya, multiplexer. Dan kebetulan jumlah data input maksimum pada multiplexer adalah 2 atau jumlah select line. Jenis pengaplikasian multiplexer seperti pada gambar ini, kita punya di inputan ada B dan inputan A sebagai eh, select input ya. Jadi nanti kita sudah mengkategorikan jika nilainya dan nol, maka dia akan terhubung ke rotary ke MP3. Seperti itu. Karena dia ada di posisi nol. Jika nilainya satu itu merupakan nilai dengan digit 2 ya, 2 digit nol satu. Jadi 2 pangkat nol itu nilainya satu sehingga dia akan terhubung ke slot laptop. Kalau 2 itu berarti satu nol terhubung ke satelit digital dan kalau satu satu ini terhubung ke kabel TV. Sehingga aplikasi seperti ini sama seperti aplikasi apa? Televisi. Jika teman-teman memutar atau aplikasi radio juga seperti itu ada rotary saklarnya juga dan itu merupakan aplikasi dari multiplexer. Kegunaan multiplexer untuk seleksi data routing atau perjalanan data. Multiplexer biasanya menentukan perjalanan data dari satu sumber data di antara beberapa sumber ke satu tujuan. Operation sequencing atau pengurutan operasi, jadi dia harus berjalan berurutan ya. Kita nggak bisa satu langsung loncat ke empat sebelum melewati proses dua, tiga, dan tentunya untuk langsung ke empat itu bisa langsung kita percepat ya, tapi itu tetap akan melewati proses dua, tiga, dan empat. Konversi bilangan pada rangkaian dari rangkaian paralel ke rangkaian seri, terus menghasilkan sebuah bentuk gelombang dan menghasilkan sebuah fungsi logika. Contoh penggunaan multiplexer adalah sistem komunikasi, sistem yang memungkinkan komunikasi seperti sistem transmisi, relay, dan stasiun tributari, dan jaringan komunikasi. Efisiensi sistem komunikasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan multiplexer. Multiplexer memungkinkan proses transmisi berbagai jenis data seperti audio, video pada saat yang sama menggunakan saluran transmisi tunggal. Ada juga jaringan telepon, ada memori komputer, dan juga transmisi sistem komputer satelit. Multiplexer sering juga disebut pada perangkat pemilih data atau data selektor. Multiplexer juga biasanya dikemas pada sebuah perangkat komponen elektronika, ya paling sering ya karena kita butuh saklar pada rangkaian elektronika apapun itu. Meskipun merupakan perangkat solid state yang terbuat dari semikonduktor, multiplexer beroperasi seperti sebuah saklar rotary. Jadi seperti itu. Seperti pada gambar ini. Jadi yang terhubung secara seri dengan sebuah saklar SPST. Jadi untuk ini dia rotary terus terhubung secara seri dengan saklar SPST ya. Atau single pole, single throw. Jadi seperti saklar lampu itu SPST. Beberapa alasan menggunakan multiplexer. Satu, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Kapasitas yang terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Terus yang terakhir adalah karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Jadi yang paling relevan sebenarnya yang dibutuhkan, mengapa membutuhkan multiplexer adalah eh, penggunaan yang terakhir ya, alasan yang terakhir.
Ini adalah multiplexer 2:1 atau multiplexer 2:1 yang dapat diimplementasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dengan demikian, multiplexer 2:1 beroperasi sebagai komutator. Dan isinya adalah, ini ya, ini katakanlah ini adalah I0 dan ini adalah I1. Maka inputan yang pertama adalah I0 dikalikan dengan not dari I1. Seperti itu. Ini gambarnya, gambarnya sedikit berbeda ya ini ya. Untuk gambar yang dari multiplexer ini. Ya, untuk rumusnya ini ya S0 not S0 dikalikan dengan S0 itu berarti biasanya sum ya. Dikalikan dengan I0 dan juga S0 dikalikan dengan I1. Oh, jadi yang S0 itu yang ini ya, teman-teman. Ini merupakan S0, S0 dinotkan dikalikan dengan I0, yang atas berarti I0, ini I1, dan ini S0. Terus dijumlahkan di akhir ya, maka di sini ada penjumlahan. Dari sini kita bisa mencari nilai Y adalah yang ini. Jika S0 bernilai 0, I0 bernilai 0, maka sudah dapat dipastikan I1 bernilai apapun akan menghasilkan Y-nya 0. Kita bisa buktikan ya, S0 nilainya 0, maka 0 dikali dinegasikan menjadi 1. 1 dikali 0 nilainya adalah 0. Sehingga apapun yang ada di I1 kalau dikalikan dengan 0 akan menghasilkan nilai 0. Jadi yang difokuskan utama adalah ini, jika S-nya bernilai 0 ya. S0-nya bernilai 0 maka yang dipakai adalah yang ini. Jika S0-nya yang bernilai S0 yang bernilai 1 ya, berarti yang dipakai yang ini. Karena satu dari negasi satu itu adalah 0, 0 dikalikan apapun yang ada di I 0 akan menghasilkan nilai 0. Dan ini merupakan implementasi untuk 4:1 ya. Kita punya EN di situ merupakan inputan ya. EN dinegasikan dan negasi dari EN ini masuk ke mana? Setiap perkalian ya, setiap perkalian yang ada di situ. Dari sini kita bisa tahu bahwa EN itu adalah yang ini. Karena setelah dinotkan dia masuk ke sisi N ini, masuk ke sini dan masuk ke sini. Sehingga EN ada di semua penjumlahan ini. Dan dikeluarkan nilai EN untuk memperingkas. Jadi seandainya tidak dikeluarkan berarti EN negasinya dikalikan S1 negasi, dikalikan S0 negasi, dikalikan I0 plus bla 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 seperti itu. Dan ini tidak perlu diulas terlalu gamblang karena sudah ada di materi sebelumnya. Teman-teman tinggal cek di materi yang sudah diajarkan di header dan subtraktor. Ini merupakan implementasi 8:1 ya. Silakan dicek masing-masing. Dan jenis dari teknik multiplexer itu ada time division multiplexing atau TDM. Sementara TDM sendiri dibagi menjadi dua, sinkronus dan asinkronus. Ada juga frekuensi division multiplexing dan juga code division multiplexing. Untuk time division multiplexing, secara umum TDM menerapkan prinsip pergiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran. Jadi ini sama seperti memberikan scheduling ya kepada waktu kapan dia digunakan oleh pihak ini, kapan digunakan pihak lain. Sementara untuk pembagian dari sinkronus dari TDM tadi ada sinkronus dan sinkronus. Untuk yang sinkronus merupakan hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menemukan teknik sinkronus. Kalau asinkronus untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu, jadi dibikin semacam delay ya.
sehingga ada untuk menghindari slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data. Pada saat sampling setiap input line, maka pada sinkronus TDM, proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya menambahkan informasi kepemilikan data pada setiap slot waktu. Jadi bedanya adalah kalau sinkronus itu bisa jadi tidak efisien karena bisa jadi ketika tidak ada yang menggunakan maka ada data yang banyak yang tidak aktif dan ini tidak efisien. Kalau asinkronus dia bisa cukup efisien tapi kita harus tahu dulu kapan orang itu menggunakan time slotnya. Sementara untuk frekuensi division multiplexing yang dibagi ini adalah bandwidthnya. Jadi kita tahu adalah bandwidth itu seperti jalan gitu ya, jalan besar. Dan kita bagi berdasarkan lajur-lajurnya. Misalkan ada 5 lajur, lajur kiri, kedua, tiga, empat, dan paling kanan. Seperti itu. Dan itu tuh cukup tidak efisien ketika kita menggunakan data banyak. Terbukti ketika ada jalur banyak dan ini ada di jalan tol misalkan, maka tol akan melambat. Tapi jika jalurnya hanya cukup untuk dilewati satu posisi saja gitu ya, dia hanya posisi lurus, tidak ada yang dipisah berdasarkan lajur-lajurnya, maka dia akan jalannya akan cepat. Untuk code division multiplexing adalah teknik multiplexing yang menggunakan komunikasi spektrum yang tersebar. Dalam komunikasi spektrum tersebar, sinyal pita sempit tersebar di pita frekuensi yang lebih besar atau di beberapa saluran melalui divisi. Untuk itu tidak membatasi sinyal atau frekuensi di digital bandwidth. Jadi prinsip kerjanya seperti di bawah itu. Contoh aplikasinya adalah pada jaringan komunikasi seluler atau CDMA atau fleksi. Kalau dulu teman-teman masih mengenal ya. Jadi itu ada code division multiplexing itu dia membagi berdasarkan teknik jaringannya atau codingnya gitu. Nah, untuk sisi yang lain itu ada sisi namanya demultiplexer. Kalau kita mengenal multiplexer berarti kita punya beberapa line yang dijadikan satu output, sementara kalau demultiplexer satu input dijadikan menjadi beberapa output. Satu rangkaian yang mempunyai satu sinyal input dapat menghasilkan satu output keluaran yang merupakan kombinasi satu dan nol. Jadi ini merupakan satu dan 4 berarti dia akan ada 4 kombinasi biner satu dan nol. Bisa jadi 1001, 1100 dan sebagainya. Ini adalah jenis aplikasi, jadi ketika kita sudah punya PC, kita masukkan ke Demux, maka kita bisa tahu di mana kita butuh. Jadi misalkan kalau kita mau ngeprint, komputer akan mengirimkan line yang berupa binernya, dia akan masuk dan akan mengaktifkan dari line yang ada gitu. Jadi dia akan hanya printer, terus hanya faxing mesin dan sebagainya. Untuk rangkaian demultiplexer seperti contoh ini ya, kita mengenalnya S0, S1, dan input, yaitu di sisi inputnya. Jadi ada 3 inputan. S0 itu merupakan penjumlahan 0, penjumlahan 1, dan juga input. Dan untuk outputnya ada nol, O0, O1, O2, O3. Karena kenapa kita menggunakan demultiplexer 1:4, sehingga ada 4 output. Contoh penggunaan untuk multiplexer dan demultiplexer ini, untuk yang demultiplexer, untuk sistem komunikasi, tentunya dalam dunia komunikasi itu biasanya ada yang pemancar dan juga penerima ya. Seperti contoh, misalkan ada apa namanya modem itu ya modulator, berarti ada demodulator. Terus ada encoder, berarti ada decoder. Sama seperti ini ada multiplexer, berarti ada juga demultiplexer. Sekian saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.